kalau di Al-Quran itu ada istilah kisah. Kisah. Nah, seperti kisahnya benar, Nabi benar. Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Nah, itu dia. Oke. Para pendiri PPMI akhirnya mengambil inisiatif untuk mengganti istilah dongeng dengan istilah cerita. Nah, itu memang sudah sangat mengakar di benak bangsa Indonesia. Benar. Bahwa cerita itu ya identik dengan dongeng. Dongeng itu ya cerita, gitu, sama aja. Entah itu cerita yang benar atau salah, intinya ya dongeng gitu. Benar. Di Dokter Gigi itu mengundang untuk mengisi materi tentang kebersihan gigi itu. Akhirnya kami membuat cerita yang tentang kebersihan gigi yang kalau di Al-Quran atau Sunnah cerita itu kan kita otomatis harus mengarang cerita. Benar. Mengarang. Disitulah kita peran dongeng itu ya ada memang. Hadir, kita mengarang cerita, tetapi nah ceritanya nanti akan terinspirasi dengan hadis-hadis yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman di luar sana. Apa kabar? Semoga tetap sehat ya. Cuaca kayaknya lagi salju ini di Malang. Enggak deh ya. Tapi seru Kak Hakimnya kalau salju ya di Malang ya? Oh iya, seru sekali. Pernah nggak Kak Hakim di Malang? Ada salju? Belum pernah ya. Kalau hujan es pernah ya kayaknya. Iya. Hujan es pernah deh, seru sekali. Teman-teman, spesial kali ini berbeda. Kalau biasanya ada Ustadz Syaikul Islam, ada Ustadz Muafa. Kali ini ada Kiai. Oh, enggak. Hari ini ada Kak Hakim. Kak Hakim ini adalah juru kisah atau pencerita asli Batu. Kalau aslinya enggak Batu. Oh, aslinya enggak Batu, di mana? Trenggalek aslinya. Aslinya Trenggalek. Iya. Oh, domisilinya Batu sekarang. Domisilinya Batu. Wah, spesial kali kita kedatangan Kak Hakim, juru kisah dari kalau nggak salah namanya PPMI. Betul sekali. Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Yes. Oh, luar biasa nih ya. Berarti selalu menghadirkan kisah-kisah hebat yang ada di Al-Quran. Insya Allah. Dan juga kisah-kisah para sahabat. Betul sekali. Yang menjadi inspirasi untuk anak muda dan anak-anak yang saat ini nanti akan menjadi bibit penerus tonggak perubahan bangsa. Sok diplomatis ya bahasanya. Sekali Kak Adil. Kak Hakim apa kabar nih? Alhamdulillah baik sekali Kak Adil. Lama gak ketemu Kak Hakim? Iya betul sekali. Wah, kayaknya udah 1 tahun lebih. Kayaknya lebih Kak Hakimnya 2 tahunan ya. Udah lama kita. Udah lama gak? Dulu kolaborasi juga udah gak ingat deh. Pokoknya udah lama 2 tahun lebih. Apalagi semenjak pandemi sama sekali gak ada kontak Kak Hakim ya. Iya betul sekali. Tapi qadarullah akhirnya kita ketemu lagi. Kali ini teman-teman semua seperti biasa di Sabilis Salam Media. Semoga bisa memberikan inspirasi, memberikan insight baru tentunya, apalagi seputar pencerita. Tapi Kak Hakim sedikit nih ya, apa bedanya juru kisah atau pencerita dengan pendongeng? Nah ini perlu dijelaskan. Perlu dijelaskan ya? Dari awal ini. Dari awal boleh waktu ya, waktu kita banyak Kak Hakim. Jadi awal mula tercetusnya kata juru kisah itu masih jarangan ya. Awalnya dulu para pendiri PPMI atau Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia itu dulu awalnya namanya pendongeng. Oh, jadi dulu awalnya pendongeng? Iya, jadi namanya tetap PPMI, Persaudaraan Pendongeng dulu. Siap. Nah, mulai baru mungkin sekitar tahun 2014 itu baru hijrah. Alasannya nanti saya jelaskan lebih lanjut. Iya, boleh. Setelah itu istilah pendongeng itu diganti dengan pencerita atau juru kisah. Nah, karena kalau saya nyampaikan juru kisah itu mungkin orang-orang masih agak apa ya? Apa juru kisah? Benar. Apa bedanya dengan juru masak? Nah, ada pertanyaan atau juru di situ. Tulis. Benar. Juru-juru yang nah, itu benar. Nah, akhirnya hijrahlah nama itu dari pendongeng menjadi pencerita. Filosofinya dari para pendiri PPM itu, kalau dalam hal ini ada tiga punggawa pendiri PPMI, yaitu Kak Bimo dari Jogja, kemudian Kak Wuntat juga dari Jogja, satu lagi Kak Imung itu dari
Kebumen. Oh, oke, siap. Nah, beliau bertiga ini mendirikan PPMI, kemudian sampai besar sekarang. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, para pendiri ini juga aktif di masjid, mendengarkan pengajian. Akhirnya beliau-beliau ini bermusyawarah untuk apa ya yang ingin kita hadirkan di pendidikan anak-anak bangsa ini. Benar. Nah, akhirnya para guru kami ini mereka ngaji juga belajar dan akhirnya tercetuslah kata pencerita dari pendongeng. Dari pendongeng. Nah, ini diilhami dari firman Allah bahwa di Al-Qur'an itu ada istilah asatir. Asatir itu artinya adalah kisah-kisah masa lampau yang istilahnya mereka orang kafir itu menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu seperti asatirul awalin, artinya dongeng-dongeng masa lalu yang banyak cerita-cerita mistis, bohong dan sebagainya. Sehingga orang kafir itu menganggap Quran itu sebagai ini dongengnya Muhammad yang ngambil dari dongeng-dongeng terdahulu aja. Nah, itu. Sehingga kalau di Al-Quran itu ada istilah kisah. Nah, seperti kisahnya Nabi Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Nah, itu dia. Para pendiri PPMI akhirnya mengambil inisiatif untuk mengganti istilah dongeng dengan istilah cerita. Karena cerita itu lebih umum sifatnya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana hubungan cerita sama dongeng itu. Siap. Nah, di Indonesia sendiri ini sudah sangat akrab dengan istilah pendongeng. Karena memang sudah sejak zaman dahulu kala kita sudah terbius dengan dongeng sebelum tidur. Bahkan ada lagunya tuh. Dongeng sebelum tidur. Apa ya penyanyinya jadi lupa ya. Saking lamanya banget ya. Nama grup bandnya Wayang. Saya masih ingat sekali. Ketahuan dong umur kita kayaknya. Sekarang kayaknya jarang itu lagu lagi ya. Nah, itu memang sudah sangat mengakar di benak bangsa Indonesia bahwa cerita itu ya identik dengan dongeng. Dongeng itu ya cerita gitu, sama aja. Entah itu cerita yang benar atau salah, intinya ya dongeng gitu. Benar. Kemudian, nah ini dia yang menarik. Kemudian ketika para pencerita ini atau juru kisah ini menyampaikan kisahnya kepada anak-anak, yang disampaikan adalah kalau Kak Bimo dan kakak-kakak yang lain itu menyampaikan kisah Nabi, kisah para sahabat. Kemudian ketika disandingkan dengan kata dongeng, nah ini dia di KBIH dongeng itu diartikan dengan cerita yang bohong. Nanti coba para pemirsa juga mengecek ya nanti ya, sama-sama mengecek di KBIH. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bahwa dongeng itu artinya cerita bohong atau dusta. Sementara yang diceritakan oleh Kak Bimo dan kakak-kakak lainnya di PPMI ini adalah cerita-cerita yang benar di Al-Quran. Ketika disandingkan dengan kata dongeng yang artinya adalah cerita yang bohong atau dusta, maka kan tidak match, tidak nyambung. Iya. Sehingga dari situlah kegelisahan itu tadi timbul. Kok bisa ya kita menceritakan tapi kok cerita dusta? Kita ganti. Akhirnya berhijrahlah dari istilah dongeng menjadi istilah pencerita tadi. Itu yang sejarahnya ya. Mengapa kok kita lebih nyaman ketika disebut pencerita atau daripada juru kisah daripada pendongeng. Nah, tapi kita juga tidak akan menyalahkan teman-teman yang masih memakai istilah dongeng karena memang ini sudah sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia gitu. Nah, kemudian apakah yang kami ceritakan itu harus dari Al-Qur'an, hadis gitu. Nah, ini dia yang mungkin perlu kita ketahui bersama bahwa para pencerita di PPMI tidak harus selalu menceritakan kisah Al-Qur'an atau kisah Nabi atau kisah sahabat. Benar. Karena memang tergantung kebutuhan pasar. Misalkan ini kan ada teman-teman yang diundang oleh fakultas kedokteran atau dokter yang ingin mengadakan penyuluhan kepada anak-anak. Benar. Kemarin itu teman kami di dokter gigi itu mengundang untuk mengisi materi tentang kebersihan
Kebersihan gigi itu. Akhirnya kami membuat cerita yang tentang kebersihan gigi yang kalau di Al-Qur'an atau Sunnah cerita itu kan kita otomatis harus mengarang cerita. Benar. Mengarang. Disitulah kita peran dongeng itu ya ada memang kita mengarang cerita, tetapi ceritanya nanti akan terinspirasi dengan hadis-hadis yang ada. Misalkan kalau Rasulullah itu beliau memakai siwak. Nah, kita kenalkan. Itu siwak. Paling tidak memakai pasta gigi yang ada bahan siwaknya, karena memang diteliti bahwa siwak itu bahannya bagus untuk kesehatan gigi dan mulut. Nah, itu kita kenalkan di sana. Tapi untuk ceritanya ada anak yang awalnya tidak mau gosok gigi, ini dibuat dan dikarang. Itu dikarang memang. Sehingga itu masuk ke dalam cerita fiktif atau tadi. Dongeng. Tapi dikaitkan juga dengan hadis-hadis tadi yang berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut. Iya, tentu dikemas di sana. Kebersihan, kemudian tentang semangat belajar gitu kan. Nah, nanti kita kaitkan dengan semangatnya para sahabat. Kalau saya misalkan saya buat cerita gini. Contoh ya, misalkan ada seorang anak bernama Aisyah. Awalnya dia itu anak yang tidak sopan, suka membantah. Bahkan suka berkata yang kasar gitu. Sampai akhirnya dia menyesal. Karena apa? Karena mendapatkan cerita dari ayahnya bahwa kalau orang Islam itu wajib mencontoh Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad itu berkisah beliau memiliki sifat yang sopan baik. Kemudian bahkan beliau Nabi Muhammad menyampaikan falyakul khairon aw liyasmut. Nah, ini saya gunakan. Jadi ada gerakannya ada gini nih. Falyakul khairon, tirukan Kak Ade. Falyakul khairon aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Nah, itu anak-anak mendidik itu kan hadis ya. Benar. Itu saya kaitkan di situ. Sehingga si Aisyah tadi akhirnya ketika mendengar penjelasan sang ayah tentang Nabi Muhammad, akhirnya dia sadar seperti gini. Wah, jadi selama ini Aisyah tidak mencontoh Nabi ya. Betul sekali Aisyah. Coba engkau renungkan kisah Nabi Muhammad. Nabi kita, teladan kita, beliau selalu berkata yang baik atau kalau nggak bisa diam. Wah, mulai sekarang Aisyah akan mencontoh Nabi Muhammad ya. Itu seperti itu. Wah, ini kurang bonekanya aja ini ya. Sayang sekali nih, bonekanya lagi dicuci. Lagi dicuci. Jadi memang artinya di PPMI sendiri tidak membatasi teman-teman di dalamnya dalam membuat cerita dan dalam menceritakan kisah-kisah tersebut. Tidak harus yang hanya ada di dalam Al-Quran, tapi juga menyesuaikan pasar. Ketika tadi mungkin diundang dokter gigi atau mungkin diundang di sekolah-sekolah yang ingin mengenalkan tentang hewan, mengenalkan tentang yang namanya tenggang rasa dan segala macamnya. Di situ hadirlah mengarang tadi ada, tapi tetap nanti ujung-ujungnya akan ada disandingkan dengan bagaimana kisah-kisah sahabat tadi juga. Oke. Akhirnya anak-anak yang awalnya mungkin generasi saat ini kan belum kenal tentang sahabat-sahabat Nabi. Benar. Akhirnya kan dikenalkan, kita pelan-pelan kita kenalkan, kita giring misalkan tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Itu kita kenalkan dari kisah-kisah itu kan. Berarti sekali bercerita tidak hanya menceritakan tadi itu kan, berarti artinya misalnya dokter gigi sesuai request nih tentang kesehatan gigi dan mulut, tapi di situ juga akhirnya mengenalkan sahabat, mengenalkan bagaimana yang namanya Islam itu menjaga kesehatan mulut dan gigi. Berarti ceritanya dalam satu cerita teman-teman PPMI bisa komplit nih ya. Ada yang karangannya tapi dalam konteks positif. Kemudian ada kaitannya dengan nilai-nilai Islam, dengan para sahabat segala macamnya. Wah, luar biasa dong ya. Maka saran dari guru kami kita diajak untuk
banyak literasi gitu. Oh benar, Iya. benar. Kalau cuma bacanya itu aja, literasinya makin kurang dong ya. Iya, Pengetahuan seputar cerita dan dongengnya nanti Iya. cukup terbatas dong Kak Hakim. Banyak literasi tentang kisah-kisah sahabat gitu. Oke. Nah kalau di PPMI sendiri terbatas pria aja atau ada yang wanitanya Kak Hakim penceritanya nih? Pria dan wanita. Pria dan wanita ya. Kalau di Jogja di pusatnya sana banyak prianya. Oh malah banyak pria kalau di Jogja ya? Jogja, atau di Malang banyak perempuan. Di Malang malah banyak perempuan ya? Wah, ini langka nih stok ini langka laki-laki. ini. Tapi kayaknya stok laki-laki di Malang kayaknya juga cukup banyak ya. Iya. Cuma mungkin untuk kaderisasinya aja nih ya. Iya, kami Oke. belum maksimal mungkin ya untuk mengkader laki-lakinya itu. Banyak yang kalau pangsa pasar ya, itu banyak yang dari guru TK biasanya. Oke, dari guru TK berangkatnya. Dan mereka kan rata-rata wanita, Wanita, perempuan. benar sih, Iya. benar. Laki-laki kan jarang. Kalau SD mungkin ada di benar. PGSD. Nah, nanti insya Allah ke depan kita juga akan menarik Masya laki-laki Allah. ini. Siap. Nah, berjalannya waktu PPMI dari yang awalnya pakai kata pendongeng akhirnya pencerita. Tapi kalau secara pribadi Kak Hakim sendiri kenal yang namanya dongeng, kemudian sampai dengan akhirnya tertarik untuk terjun ke dalamnya, ini apa awalnya Kak Hakim? Awalnya ya dari kegelisahan itu tadi, bahwa dongeng yang kita dengarkan dari orang tua kita, dari guru ustadz kita, itu sangat membekas di hati saya pribadi, dan tentu teman-teman sendiri juga membekas juga. Bahkan penikmat cerita itu dari kalangan anak-anak sampai dewasa. Buktinya cerita misalkan telenovela gitu ya, atau cerita sinetron tersanjung, saya sampai tersanjung berapa tuh? Kayaknya udah banyak banget ya sekarang. Kisahnya kan kalau saya dulu tersanjung 5, 6 dan seterusnya. Sekarang bahkan cerita berseri itu sangat dinantikan oleh kita semuanya gitu. Benar. Karena pada dasarnya kita lebih mudah menerima pesan dari cerita daripada nasihat secara langsung. Padahal gitu. Inti dan tujuannya sama. Ya. Cuma bedanya yang satu dengan proses bercerita, yang satu prosesnya menasehati. Langsung menasehati. Itu lebih mengena kita dalam cerita gitu, atau dongeng kalau dongeng. Nah, waktu saya kecil itu yang masih membekas di benak saya pribadi itu dongeng tentang si kancil, dan itu turun temurun disampaikan dari nenek moyang kita dahulu kan. Saya belum pernah mendapatkan cerita tentang sahabat-sahabat Nabi itu dari orang tua itu belum pernah gitu, karena memang mungkin literasi dulu tidak semudah sekarang. Benar. Sekarang sangat mudah sekali. Nah, kemudian ketika saya melihat begitu mudahnya kita menanamkan sesuatu dengan cerita, maka ketika waktu itu ada lomba cerita, saya iseng-iseng ikut. Itu tahun berapa kira-kira? Tahun 2016 kalau nggak salah. Oh, masih belum terlalu jauh. Iya, itu ada di Malang tuh, ada lomba cerita, saya ikut lomba gitu, dan ternyata satu-satunya peserta itu saya gitu. Ya, maksudnya yang laki-laki saya. Yang lainnya perempuan semua? Perempuan semua aja. Wah, luar biasa dia. Udah paling keren, paling gagah deh di antara yang lain. Nah, dari lomba itu waktu itu di Skoda Malang waktu ada book fair. Nah, itu akhirnya saya iseng-iseng aja waktu itu ikut, dan akhirnya kenal dengan teman-teman di PPMI. Ada kalau di Malangnya ada Kak Nini, ada Kak Bagus, Kak Mora, dan yang lain. Lainnya, Akhirnya tertarik untuk memperdalam tentang cerita, karena kalau dalam komunitas kan lebih terjaga semangatnya, benar. Dan juga jaringannya lebih banyak akhirnya. Dari situ saya ikut Kak Bagus bercerita. Awalnya gitu. Jadi saya istilah bahasa Inggrisnya itu ngintil. Pokoknya ngikut kemana aja. Iya betul. Kak Bagus bercerita, saya ikut, saya lihat bagaimana sih tekniknya, caranya. Akhirnya saya tertarik di situ. Bener. Saya belajar dari Kak Bagus, Kak Nini, dan kakak-kakak yang lain tentunya, untuk bisa menyampaikan dakwah tadi itu melalui kisah tadi. Ya. Benar. Mungkin kalau Pak Ustadz kemudian khotib-khotib di mimbar Jumat kan
melalui ceramahnya. Ya. Menyampaikan kisah-kisah perjuangan Nabi dan para Ya, sahabat. betul. Juru kisah juga menyampaikan tapi dengan cara yang mungkin lebih santai, tidak terlalu tegang. Ya, betul sekali. Apalagi yang ditargetkan kebanyakan anak-anak nih. Anak-anak. Apalagi zaman sekarang dengan masifnya dunia digital, kayaknya kalau nggak dimulai dari kisah-kisah ini, anak-anak bakalan merosot nih pengetahuannya seputar kisah-kisah Islam tadi itu. Iya, betul sekali Kak Ade, karena kalau di sekolah Islam gitu ya, di SD atau TK Islam itu kan guru-gurunya sudah memperkenalkan lebih awal gitu ya tentang sahabat Nabi dan lain-lain. Tapi kalau di SD negeri masih sangat kurang gitu. Ada tapi kurang Ya banget. ada tapi masih kurang gitu. Kurang. Karena memang yang disampaikan sesuai dengan apa juknis atau Juknis ya, kurikulum. Nah, itu dia benar. Yang oleh kurikulum yang sudah dipatenkan oleh pusat gitu. Kita yang di SD itu hanya melaksanakan saja apa yang sudah diputuskan oleh pusat. Dan ketika saya pribadi juga guru SD ya, saya melihat yang disampaikan tentang kisah-kisah itu masih kurang. Hanya kisah tentang para nabi saja. Kalau sahabat sepertinya belum ada gitu. Jadi Maka seputar di Nabi aja dan Rasul. iya, di Nabi dan Rasul yang bahkan ya kalau sampai kelas 6 tuh tidak sampai tuntas, artinya 25 nabi semuanya tidak sampai tuntas ya. Hanya diambil beberapa saja. Iya, gitu. Oh, seru sekali ya. Dan dalam perjalanannya kan Kak Hakim akhirnya 2016 ikut lomba, menang, kemudian tertarik lebih jauh dan bergabung di PPMI. Iya. Ketika bergabung di komunitas itu sebenarnya ketika menjadi seorang pencerita itu ada apa ya, materi khusus atau ada teknik khusus nggak sebenarnya dalam bercerita gitu? Sebenarnya kalau teknik dan materi itu tentu ada ya. Akan tetapi yang sering kami sampaikan bahwa kita tuh sebenarnya sudah bisa bercerita ketika kita berhadapan dengan, katakanlah yang paling mudah kan dengan putra-putri kita kan ya. Bener. Di rumah itu dengan membaca buku itu sudah bisa bercerita sebenarnya. Karena memang target kita itu mengajak orang tua untuk menceritakan kisah-kisah itu di rumah masing-masing. Oke. Maka banyak, kalau buku-buku kisah-kisah kan sudah banyak sekarang di berbagai macam toko sudah banyak gitu. Malang pergi ke Wilis sudah komplit deh. Nah, itu sudah banyak sekali bahan atau literasi benar. Ya. Nah, harapan kami memang di rumah itu para orang tua baik ayah maupun bunda itu membacakan kisah kepada anak. Tidak harus sebelum tidur, tidak harus ya. Tapi memang kalau sebelum tidur itu daya resapnya tinggi sekali ke anak-anak. Bahkan bisa iya, bahkan bisa sampai dewasa pun mereka masih akan teringat gitu. Nah, untuk teknik bercerita seperti yang saya contohkan tadi. Suara yang berbeda itu hanya khusus untuk di panggung saja. Berarti kalau orang-orang tua ayah bunda nggak perlu sampai segitu-gitunya. Tidak perlu segitunya. Cukup orang tua membacakan kisah, misalkan ini buku dibacakan anak-anak, kisah tentang Nabi Muhammad ini, beliau adalah manusia pilihan, manusia utama, manusia yang Allah pilih untuk menyampaikan kebaikan dan juga menjadi suri tauladan buat seluruh manusia. Nah, itu cukup dengan ada yang biasa saja, anak-anak sudah sangat merekam. Tidak perlu sampai anak-anak Nabi Muhammad. Nah, itu hanya ketika kita di panggung. Karena kalau ketika di panggung ya kita harus ekspresif. Iya, semenarik mungkin buat kalau flat nggak diterima. Susah untuk menerimanya. Apalagi yang pernah saya alami ketika saya belum begitu berpengalaman, saya menghadapi anak-anak TK itu 5 menit pertama mereka antusias. 5 menit setelahnya itu sudah mulai tengok kanan, tengok kiri, ngobrol sendiri. Kita nggak diperhatikan. Padahal untuk jam tayang kita ketika itu durasinya setidaknya 45 sampai 60 menit. Wow. Iya. Lama Kak Kimi 45 sampai 60 menit itu. Paling minim itu kalau untuk anak playgroup itu 30 menit.
30. Ya itu sudah seminim mungkin. Kalau kurang dari itu kasihan anak-anaknya belum katakanlah belum sesuai dengan belum terpuaskan lah. Iya. Maka ada istilah BCM, bercerita, bernyanyi, kemudian menyelipkan ngaji juga. Itu. Maka anak-anak kita ajak untuk senang-senang dulu, baru kemudian ketika mereka udah antusias kepada kita kasih inti cerita, kemudian kita ajak untuk memikirkan apa sih pelajaran dari kisah itu, baru kemudian kita ajak mereka untuk ya bersenang-senang kembali akhirnya. Jadi berarti gitu. Audiensnya itu ibaratnya anak-anak itu kayak pendekatannya berbeda-beda ya. Menit pertama, kedua, ketiga sampai di akhir itu berbeda-beda pendekatannya. Betul. Nggak bisa langsung hantam aja nih. Iya, nggak bisa. Nggak bisa lost doll gaspol ya. Langsung kasih cerita itu mereka bubar udah. Bener sih. Apalagi kan anak-anak kecil kayaknya bosenannya itu luar biasa banget. Iya, mereka gampang bosan sehingga kita harus ada interaksi yang lebih kepada mereka. Kita ajak mereka berdiri, bernyanyi, bermain. Baru ketika waktu sudah tepat kita kasih materi cerita. Kemudian dengan mereka antusias, insya Allah ya bisa terekam di memorinya. Itu. Dan akhirnya bisa menyimak akhirnya cerita itu kan. Kalau pengalaman seru Kak Hakim ketika bergabung di PPMI, pengalaman seru atau ini kayaknya panggung yang paling memiliki kesan awal masuk atau sepanjang di PPMI? Kalau yang saya berkesan itu malah yang ini, diajak Kak Bagus waktu itu sampai ke pedalaman. Iya, ke pedalaman di daerah Banyuwangi waktu itu. Di sana, di pelosok sana jarang sekali ada pencerita, bahkan tidak ada sama sekali ya. Anak-anak itu sangat-sangat antusias gitu ketika kami kasih cerita. Itu mereka sangat senang, gembira gitu. Itu yang berkesan sih menurut saya. Kalau pengalaman yang tidak menyenangkannya atau nah ini kalau gitu. Kalau musuh utama para pencerita itu adalah speaker. Iya, speaker kayak gitu. Betul. Audiensnya ada banyak. Nah, ini yang pernah saya alami, audiensnya ada ratusan anak. Kemudian speakernya kurang mumpuni. Masya Allah, luar biasa. Iya, luar biasa. Itu terjadi di dalam masjid karena itu pakai speaker masjid. Yang mungkin di situ kurang pas untuk acara seperti itu. Hanya untuk sholat saja kan. Cukup. Tapi untuk acara yang melibatkan banyak audiens kurang pas gitu. Sehingga waktu itu saya sampai suara saya habis serak dan karena memang itu kita nggak bisa mengendalikan anak kalau speakernya tidak mendukung. Karena tadi itu namanya aja bercerita keluar dari lisan verbal. Kalau anak-anaknya tidak bisa mendengarkan dengan jelas, akhirnya fokusnya pecah nih ya. Betul, akhirnya mereka nggak bisa kita kendalikan. Sehingga yang awalnya kisah kita seharusnya menarik menjadi tidak menarik. Ini yang buat iya betul sekali. Dan apa namanya ya, kita menjadi kurang nyaman di situ. Maka biasanya ketika sebelum diundang kami menyampaikan mohon speakernya disiapkan gitu. Yang mumpuni lah, kita nggak yang terbaik enggak ya, yang paling tidak mumpuni untuk mencakup audiensnya tadi itu audiensnya gitu. Dan kayaknya ini pengalaman yang rata untuk semua teman-teman pencerita kayaknya. Iya, seperti kalau speakernya udah nggak memadai audiens yang ada, wah, nggak nyaman. Bukan hanya nggak nyaman penceritanya, tapi kesian adik-adiknya dong. Iya, mereka jadi tidak fokus dan kurang bersemangat juga dalam gitu. Luar biasa ya. Iya sih, apalagi kalau sampai ratusan speakernya cuma terdengar depan saja, belakang nggak kedengaran. Belum lagi anak-anak ada yang toel-toel, lempar-lemparan. Buyar sudah. Yang di depan cuma hawa gak jelas dia. Tapi kalau tadi sampai pernah ke pedalaman, apakah itu perjalanan bercerita yang paling jauh atau ada yang lebih jauh lagi Kak Kim? Kalau yang paling jauh dulu pernah sama di SF di waktu terjadi gempa di Lombok dan Palu. Itu perjalanan itu yang jauh. Yang paling jauh. Perjalanan jauh dalam artian untuk bercerita tadi. Iya. Itu gimana pengalaman waktu sempat gempa atau tsunami ya?
Waktu itu kalau di Lombok kan gempa. Iya. Itu pengalamannya gimana Kak Hakim? Waktu melihat dan berinteraksi dengan adik-adik yang mungkin secara kasat mata tidak terlalu nampak ya traumatisnya. Iya. Tapi Kak Hakim sendiri gimana waktu perjalanan? Kita sedikit ke sana dulu. Iya, waktu itu sekitar tahun 2017 atau 18 ya, insya Allah. Waktu terjadi gempa kan berurutan ya, Lombok dulu, kemudian Palu gitu ya. Palu. Itu ketika di Lombok kita bercerita di sebuah camp gitu. Camp gabungan itu banyak anak dari berbagai macam daerah terdampak. Iya, terdampak. Kita kumpulkan di sana dan mereka senang ketika melihat saya bercerita, apalagi membawa boneka itu ya. Bener. Yang seharusnya bisa saya tampilkan. Halo. Itu mereka sangat senang. Gitu. Traumanya mungkin sedikit terlupakan. Iya, karena kita ajak bermain, kemudian kita kasih motivasi semangat gitu. Di situ juga kita sampaikan kisah-kisah yang menggugah semangat mereka. Misalkan bagaimana Nabi dan para sahabat itu diuji oleh Allah, yang ujiannya luar biasa menggetarkan hati jiwa. Benar. Iya, jadi saya sampaikan kisah-kisah yang ujian-ujian yang luar biasa, sehingga ketika mereka menghadapi ujian itu mereka menganggap ini belum seberapa gitu. Jadi harapan kami kayak gitu, agar yang ketika mereka terdampak itu mereka tetap semangat. Oh iya ya, para nabi dan rasul ya, sahabatnya aja mereka ujiannya lebih besar loh dari kita. Maka kalau kita mengeluh kemudian kita bahkan naudzubillah ya sampai kita putus asa itu tidak pada tempatnya gitu. Mereka saja masih optimis dengan pertolongan Allah gitu. Berarti sebagai seorang pencerita ada catatan di mana ketika tidak ada request khusus, misalnya ketika kayak keundang ke dokter atau dalam sekolah event-event misalnya dalam acara maulid atau Isra Mi'raj, berarti seorang pencerita juga harus bisa mengkondisikan ceritanya dengan audiens yang ada dan dengan kondisi yang apa yang sedang terjadi atau yang barusan terjadi berarti ya? Iya, kami melihat audiensnya dalam kondisi apa gitu, kita juga harus membaca. Nggak bisa langsung cerita tentang mungkin binatang dan segala macam, tapi juga harus bisa melihat kondisi audiensnya berarti kayak gini. Iya, dan itu bisa kita bawakan dengan berbagai macam metode. Kalau saya boleh minjam istilahnya Kak Mora itu, beliau sering menyampaikan cerita dalam cerita. Cerita dalam cerita. Iya. Maksudnya gimana tuh cerita dalam cerita? Ini menarik ini. Ceritanya aja udah oke lah, paham lah cerita, tapi cerita di dalam cerita lagi. Iya, jadi ada cerita di dalam cerita. Misalkan kita cerita tentang binatang, nggak apa-apa. Kita cerita tentang binatang, misalkan kancil gitu nggak masalah. Tapi kancilnya ini dia nanti menyampaikan misalkan dia komunikasi sama gajah misalkan ya. Jadi kancilnya ini juga mengutip hadis-hadis dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad loh. Nah, beliau bukan orang yang curang, bukan orang yang penipu, beliau orang yang jujur. Nah, itu disampaikan di situ. Jadi akhirnya seakan-akan kancil menceritakan kembali lagi gitu. Iya, jadi yang cerita itu si kancil menceritakan kisah tentang Nabi. Ya itu nggak masalah. Atau misalkan tentang bukan binatang ya, tapi cerita biasa, misalnya si anak tadi yang namanya Fatimah. Atau anak namanya Aisyah dan lain-lain, itu dia diceritakan oleh ayahnya. Seperti tadi kan, cerita dalam cerita. Iya. Berarti memang ada pendekatan, ada metode-metode khusus ya, tidak asal datang menghibur, tapi juga harus tahu nih kondisi audiensnya seperti apa. Ya, apalagi terlebih kayak yang kejadian itu yang ketika adik-adik terdampak bencana alam, memang kakak-kakak penceritanya sudah bisa mengkondisikan nih, wah adik-adiknya kondisinya seperti ini, kayaknya ceritanya harus seperti ini, arahnya sampai seperti ini, sampai mungkin nanti terbangun interaksi dan bisa bermain kembali. Betul sekali. Harapan kami memang mereka bisa semangat dalam menghadapi ujian yang luar biasa itu. Betul. Karena anak masih segitu, kehilangan orang tua, kehilangan rumah dan lain-lain, wajar kalau terguncang. Iya. Benar-benar. Tapi jauh dari itu, kami tetap memberikan semangat mereka dengan kisah-kisah yang ada, agar mereka juga
pertolongan Allah pasti datang pasti loh ada. gitu. Wah, benar. Jadi jangan sampai putus harapan. Iya. Lebih-lebih depresi dan akhirnya ya kalau yang dewasa mungkin ketika putus asa melakukan tindakan-tindakan yang kayaknya jangan sampai seperti itu Iya ya. betul. Oh, oke benar. Nah, Kak Hakim, lepas daripada itu sampai dengan perjalanan sekarang 2023, Kak Hakim sendiri melihat bagaimana sih perkembangan cerita atau kalau kita pinjam istilahnya dongeng biar lebih nyaman didengar gitu ya. Perkembangannya sampai dengan 2023 ini gimana sih menurut Kak Hakim? Pencerita itu masih diminatikah, pendongeng itu masih diminatikah, dan pergerakannya sudah sampai mana? Apakah masih dari sekolah-sekolah atau sudah ada juga teman-teman yang melalui media digital yang sekarang sudah rame, Instagram, Facebook atau TikTok bahkan dengan juga YouTube-nya gitu. Kak Hakim melihatnya perkembangannya gimana sampai dengan saat ini? Menurut saya sudah luar biasa sangat pesat ya. Pesat ya, oke. Teman-teman di bidang dongeng maupun cerita ini, mereka saya lihat sudah membuat channel YouTube sendiri, TikTok, Instagram dan lain-lain. Kalau yang di teman-teman PPMI sudah banyak yang membuat channel akun-akun sosial media di TikTok atau yang lain, itu sudah banyak yang mengisi sana. Sehingga dakwah lewat kisah ini bisa lebih luas gitu nanti dampaknya. Betul. Dan dunia kisah menurut saya masih sangat digemari, dibutuhkan di Malang maupun di mana saja, benar. Semakin meluas dan ini memang sangat dibutuhkan oleh generasi kita, benar, yang membuat mereka bisa survive nanti di masa yang akan datang. Jadi kita tetap optimis Kak Ade agar dunia kisah ini bisa meluas, dan tadi tujuan kami itu kisah ini tidak hanya berhenti ketika di panggung saja, tapi juga sampai ke rumah-rumah. Itu yang kami harapkan di situ. Maka ketika mengadakan pelatihan maupun seminar tentang kisah, pasti kami mengajak audiens itu untuk menceritakan kisah di keluarganya. Karena itu yang paling utama tuh di situ. Berangkatnya dari situ dulu. Betul, sehingga ketika orang tua sudah gemar bercerita, insya Allah anak-anaknya akan mudah untuk meneladani tokoh dalam cerita itu. Oke, benar. Berarti kan sederhananya gini nih, kalau disebutnya dakwah, berarti kan para ulama, habaib, para kiai kan mendakwahkannya kepada orang-orang yang usianya mungkin sudah di atas 40. Betul. Kemudian dai-dai muda usianya 40 ke bawah nih, 30, 29. Kakak-kakak juru kisah ini dakwahnya untuk adik-adik tadi itu. Iya, betul. Jadi sekali. Nanti ada estafetnya nih ya. Iya, ketika betul. sudah beranjak dewasa ketemu dai muda, ustadz muda, lebih dewasa lagi ketemu para ulama, habaib dan segala macam. Jadi estafet dakwahnya tidak terputus dong ya. Betul sekali Kak Ade. Wah, kami semangatnya di situ agar generasi penerus ini mereka mengenal Allah lebih dini, mengenal para sahabat, sehingga kedepannya nanti mereka menjadi pejuang yang tangguh gitu. Oh benar. Nah, pencerita Kak Hakim kan hari ini kesempatan kali ini kebetulan qadarullah nggak bisa bawa boneka. Iya. Tapi sebenarnya seorang pencerita harus nggak Kak Hakim pakai boneka tersebut atau ada media lain gitu untuk membantunya? Tidak harus pakai boneka. Tidak harus pakai boneka. Bahkan kalau yang di Jogja itu di pusat Kak Bimo dan kakak yang lain itu tidak pakai boneka. Tidak pakai boneka. Istilahnya pakai tangan kosong lah ya, jurus tangan kosong. Wah, gitu. Ini luar biasa tangan kosong ya. Jadi awalnya saya meniru yang di Jogja, tidak pakai boneka awal-awal saya berkisah itu. Akan tapi ternyata permintaan pasar di Malang. Makin kesini ya permintaannya mulai nih ya. Iya, karena banyak teman-teman yang pakai boneka sehingga permintaan di TPQ itu mereka ingin juga pakai boneka gitu akhirnya. Sehingga mau nggak mau lahirlah si Ale boneka saya gak dibawa. Itu untuk sebagai pemanis saja sebenarnya. Iya, sehingga bukan intinya, bukan di inti tapi hanya sebagai ice breaking, sebagai pemanis untuk ya pelengkap lah istilahnya. Kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu ini ya. Sehingga inti dari cerita kita itu ya ketika kita tangan kosong kemudian adik-adik melihat dengan seksama, itu inti dari cerita itu. Nah, ketika sudah selesai cerita, ice breakingnya biasa pakai boneka itu, tadi. Ya baik di mukodimahnya maupun di akhirnya. Bener.
itu pakai boneka. Soalnya kalau kayak Pak Raden kan dulu selalu menggambar. Oh iya betul. Pak Raden kan selalu menggambar segala macam. Kemudian Kak siapa Susan itu boneka mulai akhirnya di situ ya. Dan akhirnya beberapa teman PPMI juga gitu, ada yang boneka, ada yang tidak boneka. Tapi beberapa kali juga saya temui teman-teman memang metodenya seperti itu. Artinya ketika berkisah tangan kosong dulu, hanya memainkan ekspresi wajah, suara dan segala macam. Ketika adik-adiknya terbawa suasananya, baru dikasih hadiahnya dengan hadirnya boneka tadi. Iya, seperti itu. Oke. Nah, kalau suara karakter sendiri itu gimana Kak Gem? Apakah ada latihan khusus atau apa disebutnya untuk suara seperti itu, menghasilkan suara seperti itu? Sebenarnya itu dari suara perut ya, artinya kita membedakan suara. Kalau pakai suara tenggorokan sakit gitu. Sakit, oke. Maka biasanya pakai suara perut, suara kecil. Ini aku, suaraku kecil gitu. Itu kan ditekan dari perut sehingga bisa tahan lama suaranya. Kalau dari tenggorokan, ini aku suaraku kecil kan. Wah, susah. Kayaknya 45 menit habis deh suaranya kayaknya kayak gitu. Maka dari suara kecil, ini aku suara kecil. Oh, oke. Ini aku suara biasa, ini suaraku. Kemudian yang besar, suaraku besar. Keren. Itu yang biasanya yang dasar itu suara kecil, suara besar dan suara normal. Itu sudah modal utamanya di situ. Cukup deh itu Cukup. Ya. Baru latihannya lama gak sih Kak Kim? Saya dulu memang suka teater sih waktu SMA dulu. Pantesan. Itu lebih mudah kan dulu diajari suara teater, perut kan. Ya, bener. Lebih mudah untuk belajarnya. Sehingga kalau menirukan suara-suara, misalkan suara hewan, kalau yang diajarkan kami itu misalnya suara ayam berkokok gitu ya. Itu, jadi gampangnya lidahnya dimasukkan ke dalam, lidah itu dilipat ke dalam, kemudian ditekan suara. Dari pakai suara perut itu kayaknya sehari 2 hari nggak bakalan selesai ya. Kayaknya harus 1 bulan kayaknya untuk latihan sampai bisa menghasilkan suara seperti itu. Dan itu mudah sebenarnya kalau dipelajari. Dan tentu kalau mau terjun di dunia kisah memang bertahap dulu Kak Adi. Dan kayaknya lebih mudah kalau untuk gabung komunitas. Iya betul sekali. Karena pastinya ada senior, ada berbagai macam saudara yang bisa mengajarkan, bisa memberikan literasi juga nantinya dong. Iya, salah satunya di PPMI itu kami kalau baru bergabung, kami ajak untuk ngintil tadi. Ngikut dulu pokoknya. Ngikut dulu. Biar bisa lihat performanya. Ya, kemudian kita kasih mereka kesempatan untuk tampil gitu. Ya itu memang seperti itu. Learning by doing langsung ya pokoknya. Kita kasih teknik sedikit, langsung dipraktekkan. Karena butuh jam terbang untuk bisa seperti itu. Iya. Nah, kalau di Malang sendiri PPMI base-nya di mana Kak Kim? Siapa tahu teman-teman nanti yang menyaksikan ingin belajar. Kalau base kami belum ada. Belum ada ya base-nya. Kita base-nya dari rumah ke rumah biasanya. Ini lebih erat lagi kayaknya. Iya, jadi kami langsung ke rumah, bisa lewat. Kalau mau gabung ya bisa menghubungi ketua PPMI Kak Mora atau nanti bisa. Atau ada Instagramnya kalau PPMI Malang sendiri? Belum ada betul. Belum ada ya. Iya. Atau bisa lewat saya, lewat Kak Nini itu, atau yang guru kami lagi di Malangnya ada Kak Rohmat, Ustadz Rohmat. Beliau menjadi anggota dewan. Anggota dewan untuk PPMI. Iya, bukan anggota dewan DPR Malang. DPR Malang. Iya. Luar biasa ya. Pendongeng juga termasuk pencerita ya. Iya, dulu awalnya beliau guru TK, kemudian mendirikan TK, SD, namanya Kurota Ayun di Gadang itu. Akhirnya sekarang menjadi dewan. Sampai punya buku loh. Judulnya dari pendongeng ke parlemen. Wah, keren. Jadi masih pakai istilah dongeng untuk memudahkan. Iya, nggak masalah. Untuk juru kisah tidak tertutupi hanya untuk guru-guru saja. Tidak. Semua profesi bisa. Dan bahkan kalau bisa lebih awal dari ayah bunda dulu. Nah itu dia yang paling utama penting, dulu dari ayah bunda dulu. Kami sangat-sangat menyarankan dari guru kami juga dihadirkan cerita itu di rumah-rumah. Iya. Kalau guru kami di Gria Tilawah dulu ya, Ustadz Alvin, beliau menyampaikan kalau hafid Quran atau
hafalan Quran di sekolah atau di madrasah atau di tempat ngaji itu biasa. Tapi hadirkan hafid Quran itu di rumah gitu. Artinya di rumah itu ayah bundanya juga hafalan, anaknya ikut hafalan, bahkan satu keluarga itu hafalan semua. Itu lebih luar biasa. Iya. Gitu. Dibanding di tempat ngaji-ngaji tadi. Iya, tempat ngaji memang tempatnya gitu kan. Tapi kalau di rumah-rumah mulai kita budayakan harusnya dari sekarang. Wah, luar biasa lagi. Berarti teman-teman kalau yang mau penasaran mungkin bisa cek Kak Hakim, ada Instagramnya? Ada. Berarti nanti cantumkan di bawah ya. Apa namanya Instagram? Kak Hakim Berkisah. Kak Hakim Berkisah. Betul. Nah, kalau mau gabung, mau tanya-tanya seputar PPMI juga boleh nanti ya. Boleh sekali. DM aja Kak Hakim nanti. Siap, insya Allah. Luar biasa. Agenda ke depan ada nggak Kak Hakim ini? Nah, ini kami PPMI mau mengadakan milad PPMI. Milad PPMI? Ya, di Jawa Barat. Oh, malah di Jawa Barat ya? Untuk membantu teman-teman yang terkena dampak gempa kemarin di aduh kok lupa nama daerahnya ya. Iya deh, pokoknya di daerah sana deh ya. Iya, kami di Jawa Barat. Karena PPM ini sudah se-Indonesia, insya Allah ada perwakilannya. Siap. Kita mengadakan milad bulan Februari sekitar tanggal 17 sampai 19. 19. Iya. Oke, keren-keren. Ya, jadi kami juga bergerak di bidang itu membantu teman-teman yang terkena dampak kemanusiaan dampak musibah itu. Oke, luar biasa banget. Ini kalau ngobrolin soal kisah dan dongeng kayaknya panjang, gak bakalan ada selesainya. Iya, karena memang ada di sekitar kita. Dan selalu sangat dibutuhkan. Sama berarti dengan skeptisnya dulu ada teman-teman yang kadang bertanya, emang radio sekarang masih ada pendengarnya? Ya masih. Masih. Karena ada daerah-daerah yang orang-orang rumahnya mungkin tidak punya TV. Betul. Tapi punya radio-radio jadul. Atau mungkin punya handphone jadul yang hanya bisa menangkap signal radio. Tidak punya MP3 dan segala macamnya. Di situ berarti masih ada dibutuhkan. Termasuk tadi juru kisah, bahkan kata Hakim di pelosoknya Banyuwangi, bahkan tidak ada juru kisah yang masuk ke sana. Dan adik-adiknya merasa senang. Wah, luar biasa banget nih. Jadi buat teman-teman kalau penasaran boleh kepoin Instagramnya Kak Hakim Berkisah. Iya. Atau kalau mau main-main, siapa tahu nanti di daerah Batu ketemu Kak Hakim, silakan deh langsung sapa aja ya. Iya. Belajar dan gabung di PPMI. Siapa tahu nanti bisa menyebarkan dakwah-dakwah syiar-syiar Islam, kisah-kisah hebat para sahabat Nabi dan Rasul melalui cerita-cerita yang tadi itu dikemas seru untuk adik-adik. Iya. Kita estafet pertama, nanti ketika adik-adik sudah beranjak SMP SMA ketemu lagi dengan ustadz-ustadz muda. Iya. Lebih dewasa lagi ketemu para kiai dan habaib. Iya, mereka lebih semangat lagi untuk belajar berarti Islam. Udah dipupuk dari kecil nih Islamnya nih melalui kisah-kisah yang seru tadi. Wah, luar biasa deh kalau gitu. Kak Hakim, waktu kita kayaknya Kak Hakim juga jauh nih ya kalau harus balik ini ya. Jadi saya mencoba mengerti dengan kondisi Kak Hakim ya. Cukup jauh jaraknya kalau harus balik ke Batu lagi. Kak Hakim, terima kasih banget loh ya. Sama-sama. Siapa tahu nanti kita bisa berkolaborasi kembali. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Teman-teman semua, semoga yang singkat ini bisa memberikan manfaat, memberikan insight baru untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi, benar dan lebih datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kurang datangnya dari kami manusia yang masih lemah ini. Kak Hakim, sekali lagi terima kasih, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Semoga kita bertemu kembali dan semoga sukses terus dengan mengajarnya dengan adik-adik di sekolahnya dan sukses juga untuk kisah selanjutnya. Siap. Amin. Teman-teman, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.